Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Hidayatullah dengan NIM 2230 2050 3086. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian aplikasi yang admin untuk CUD. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Rapati Subagio dengan NIM 2230 2050 3096. Pada saat ini saya akan melakukan eh, presentasi untuk melakukan demonstrasi aplikasi, penjelasan login dan registrasi, kemudian untuk detail produk dan juga untuk bagian keranjang atau card. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dengan NIM 2230 2050 3100. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu pada bagian homepage, pada bagian searching, dan juga pada bagian profile. Baik, kita masuk ke dalam pendemoan programnya. Untuk aplikasi yang kami buat di sini adalah aplikasi e-commerce di mana akan menjual produk-produk laptop. Di sini dapat kita lihat di sini merupakan halaman utama dari aplikasi kami, yaitu login dan register. Jika belum punya akun, di sini saya umpamakan belum memiliki akun, maka akan menekan sign up ini, sign up. Kemudian memasukkan nama, di sini kelompok 2 misalnya, dan emailnya kelompok 2@gmail.com. Sini passwordnya kita 123. Terus kemudian di sini akan menekan arrow dan akan pada terminal akan muncul registrasi berhasil. Sudah berhasil, kita ke sign in lagi. Kita masukkan tadi email yang sudah kita daftarkan, kelompok 2@gmail.com, dan passwordnya 12. Jika salah, akan muncul email atau password salah pada terminal itu, dan jika benar kita akan masuk ke dalam halamannya. Di sini ada muncul tulisan selamat datang kelompok 2@gmail.com. Kemudian pada homepage ini ada slide bar. Di sini kemudian ada rekomendasi laptop-laptop. Di sini diambil dari database kami. Kemudian ada search di sini untuk mencari misalnya MacBook atau ROG. Kemudian sini ada card. Kemudian sini ada profil. Di sini ada kelompok namanya, username-nya kelompok 2 dan emailnya kelompok 2@gmail.com. Ini disimpan dalam session. Dan di sini ada fitur light mode dan dark mode kami buat. Dan di sini saya menggunakan fitur dark mode. Kita misalnya memencet uh, rekomendasi laptop ini, kita misalnya MacBook Pro ini, akan muncul detailnya. Di sini ada spesifikasinya, ada nama company-nya, dan ada harganya di sini. Kemudian bisa dilakukan add to cart, memakan add to cart di sini. Kemudian pada cart akan muncul gambar dan nama dan harganya yang sama. Kemudian di sini kita bisa melakukan penambahan kuantitas. Di sini penambahan ke pengurangan. Di sini terlihat tulisannya quantity update successful. Kemudian kita dapat melakukan checkout. Jika melakukan checkout, maka pada cart akan hilang. Itu saja pendemoan dari aplikasi kami. Selanjutnya akan melakukan penjelasan untuk bagian programnya. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada 4 tabel pada aplikasi kami. Di sini ada TB user login untuk user, di sini ada TB card untuk menyimpan card, di sini ada TB laptop, dan di sini ada TB invoice untuk hasil akhir setelah melakukan checkout. Kemudian kita masuk saja ke register. Pada register di sini akan lakukan pengiriman. Di sini menggunakan API dari SQL, yaitu register.php. Di sini register.php di sini akan melakukan insert into ke TB user login, di mana username, email, dan password akan dimasukkan. Dapat kita lihat di sini. Kita coba tadi kelompok 2 gmail.com 123.
setelah ditambahkan registrasi berhasil pada localhost ini akan muncul sini TB user. Di TB user login, username kelompok 2, emailnya kelompok 2@gmail.com, dan passwordnya 123. Di sini dia akan mengirimkan dengan cara seperti ini dengan menggunakan controller untuk pada setiap formnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam loginnya. Di sini loginnya akan melakukan pengecekan validasi dari email dan password di sini menggunakan php login.php. Di sini kita coba buka dulu login.php. Di sini dia akan select from TB user login, di mana emailnya kondisinya emailnya sesuai inputan dan passwordnya untuk dari inputan password user. Dan situ nanti akan dicek jika berhasil. Kita coba. Dia akan masuk ke halaman homepage karena di sini dia sudah melakukan validasi. Kemudian nanti di sini akan ada share preference di sini untuk menyimpan di sini akan menyimpan email dari session login yang telah dilakukan. Kemudian pada masuk pada homepage-nya, di sini di screen homepage nantinya akan dipanggil untuk library share preference-nya, dan untuk semua screen nanti akan dipanggil share preference-nya untuk dapat digunakan sesuai dengan orang yang sudah melakukan login, disebut autentikasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam detail produknya. Di sini detail produk diambil saat menekan indeks pada rekomendasi laptop. Di sini akan memunculkan nama produk, nama company, sertifikasi, dan juga harga. Di sini akan diambil dari tabel TB laptop. Di sini diambil dari TB laptop. Di sini merupakan database yang kami punya. Kemudian pada produk detail ini kita dapat lihat ada fitur untuk menambahkan ke cart. Di sini ada add to cart. Di sini menggunakan API dari SQL yaitu add to cart.php. Kami buat add to cart.php. Di sini akan melakukan insert ke dalam TB cart berupa laptop ID-nya, card display name, image card, quantity, subtotal, dan emailnya. Di sini digunakan pemilihan di sini. Kemudian kita akan coba add to cart-nya. Setelah itu kita keluar, maka akan berhasil masuk ke dalam cart. Di sini akan tampilkan di cart screen. Di sini akan ditampilkan melalui builder yang di sini list card data, di mana dia akan disimpan ke dalam list bernama card data di sini, sehingga akan ditampilkan di sini. Dan di sini ada untuk update quantity dan update quantity. Di sini ada menambahkan dan mengurangi. Di sini tambah, kurang. Ini akan bertambah pada database secara langsung. Kita dapat lihat pada tabel card di sini. Kuantitinya jadi 4. Kalau kita tak kurangi jadi 2. Di sini coba kita set lagi. Kuantitinya menjadi 2 di sini. Kemudian di sini menggunakan untuk delete-nya, di sini ada delete card item. Untuk melakukan delete di sini ada void. Nih di sini final delete URL akan memanggil pada delete card item, dimana nantinya akan delete from TB card, dimana index cardnya adalah sesuai dengan apa yang indeks yang ingin di delete. Misalnya kita delete di sini,
maka pada tabel cart akan hilang. Saya kita tambah lagi di sini. Di sini kami ada memiliki fitur di mana nantinya akan melakukan saat menekan tombol checkout akan melakukan delete item, di mana di sini akan melakukan delete cart item di sini. Jadi saat menekan tombol checkout, di sini ada handle checkoutnya. Saat menekan tombol checkout, dia akan menghapus, dan pada cart dia terhapus juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian admin untuk CRUD-nya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ini merupakan tampilan homepage awal untuk tampilan user yang kami miliki, di mana di bagian sini terdapat pertama ada nama toko kami yaitu Komputer Event, kemudian ada selamat datang tes@gmail.com. Ini berdasarkan akun yang digunakan oleh user, email yang digunakan oleh user untuk login. Kemudian di sini ada banner. Kemudian ada rekomendasi laptop yang berisi daftar-daftar laptop ini. Kemudian untuk bagian codingannya sendiri ini bisa dilihat. Pertama di atasnya ada beberapa beberapa import, yaitu pertama ada dot content digunakan untuk melakukan operasi antara string JSON-nya, kemudian ada PAX application, aplikasi contents-nya yaitu mengimport konstan aplikasinya, kemudian ada model aplikasi, kemudian ada mengimport manajemen asetnya yaitu untuk tampilannya, kemudian ada mengimport widget teks nama aplikasinya, kemudian ada mengimport widget produk terbaru, kemudian ada mengimport ini widget teks judul, kemudian ada mengimport paket untuk sweeper kartu, kemudian ada mengimport paket material desain footer, kemudian ada mengimport paket HTTP untuk melakukan permintaan HTTP, dan mengimport layar detail produk, dan mengimport paket share preparation. Kemudian yang pertama di sini ada class. Di sini kelas digunakan untuk mendefinisikan halaman beranda pada widget stateful. Nah, ini. Kemudian ini ada state homepage create state. Ini untuk membuat state untuk di widget homepage-nya. Kemudian di bagian ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data laptop yang akan datang. Kemudian ini ada mendeklarasikan variabel untuk menyimpan email yang telah login. Kemudian pada bagian ini void instead future laptop sama dengan fat laptop. Nah, di sini untuk menginialisasi future laptop dengan memanggil fungsi fat laptop. Kemudian ada mengambil email yang telah login. Kemudian yang berikutnya ada future void-nya yaitu get login email. Ini untuk mendapatkan instant share performance. Kemudian ada login email sama dengan get string email. Ini untuk mengambil email dari share preference dan menyimpan di login email. Kemudian ada future list fat laptop yaitu final laptop response. Ini untuk melakukan permintaan get ke URL API. Nah, di mana API yang kami gunakan untuk pada halaman ini yaitu API red.php-nya. Kemudian ada yaitu untuk permintaan berhasil ini untuk pemberitahuan jika hal
penghubungannya itu berhasil gitu. Kemudian ada mengkonversi data JSON menjadi daftar objek laptopnya, laptop model ini. Kemudian jika permintaan gagal, lemparkan pengecualian. Kemudian ada mendapatkan ukuran layar perangkat ini. Jadi perangkat yang digunakan itu berdasarkan HP-nya. Jadi menyesuaikan gitu ininya. Jadi tampilan ini akan menyesuaikan layar dari HP yang digunakan. Kemudian ada teks selamat datang. Ini selamat datang digunakan untuk ini tampilan selamat datang tes@gmail.com. Kemudian ada ini untuk menampilkan banner. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya, yaitu di sini ada chill sweeper untuk item buildernya, di mana ini untuk menampilkan gambar bannernya. Kemudian ini untuk menentukan jumlah gambar bannernya. Kemudian untuk mengaktifkan autoplay, yaitu ini autoplay itu maksudnya animasi dari bannernya itu bergerak sendiri gitu. Kemudian untuk menampilkan ini ada const title text widget, yaitu untuk menampilkan teks judul rekomendasi dengan font size-nya 22. Kemudian ini ada untuk future builder list laptop model, digunakan untuk fitur builder fitur laptopnya. Kemudian ini ada item sound sama dengan snapshot data, ini untuk mengetahui jumlah item dalam daftarnya. Oke, kemudian ini ada produk detail screen laptop sama dengan laptop, navigasi ke layar, detail produk saat item diklik. Nah, jadi gini. Jadi pada daftar rekomendasi laptop ini, jika salah satu gambar diklik atau ditekan kayak gini, jadi dia otomatis masuk ke halaman produk detailnya. Misalkan pada yang ini, dia otomatis masuk ke produk detail. Oke, terus ini jika ada pesan errornya, misalkan kayak ada kegagalan dalam mengambil database-nya gitu. Kemudian ada indikator loading saat data belum tersedia. Oke, kemudian pada scene searching, ini hampir sama dengan home page, yaitu yang pertama ada import untuk beberapa hal yang diperlukan pada halaman ini. Pertama ada load kontennya, yaitu digunakan untuk melakukan konversi. Nah, kemudian ada laptop model digunakan untuk mengimport model laptopnya. Kemudian ada asetnya untuk mengimport aset. Kemudian ada widget produknya. Kemudian ada untuk mengimport widget teks judul. Kemudian ada mengimport paket material design footer, dan ada mengimport paket HTTP untuk melakukan permintaan HTTP dan mengimport paket iconnya. Kemudian ini yang pertama ada class share screen, yaitu digunakan untuk mendefinisikan layar pencarian sebagai widget stateful. Nah, kemudian ada ini state set screen. Nah, itu create state. Nah, di sini untuk membuat state untuk widget set screen. Kemudian ada class set screen state. Nah, ini digunakan untuk mentolerir teks untuk di bidang pencarian dan menyimpan data laptop yang akan datang. Kemudian pada ini ada searching text controller, digunakan untuk menginisialisasi controller teks dan mengambil semua laptop pada inisiasinya. Kemudian ini final response. Nah, ini untuk menghubungkan atau mengambil data dari read.php dari file API-nya. Kemudian ini ada if finalis jika permintaan jika berhasil pengkonekannya. Kemudian
jika permintaannya gagal, failed to load laptop. Kemudian ini ada widget wheel digunakan untuk menyembunyikan keyboard saat area lain diklik. Jadi jika tidak ini diklik, ini yang box pada searching, maka keyboardnya akan disembunyikan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk menampilkan keranjang belanja. Kemudian pada bagian bawahnya fitur log mengambil data laptop berdasarkan query pencarian. Kemudian ada ikon pencarian di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini. Kemudian ada menghapus teks pencarian, mengambil semua data laptop saat teks dihapus. Kemudian ada if snapshot connection state. Ini digunakan untuk menampilkan indikator loading saat menunggu data. Kemudian ada ini untuk menampilkan pesan error jika ada, dan ini return center child text no data phone. Nah, jika data yang dicari itu tidak ditemukan. Kemudian ini map produk widget laptop sama titik 2 laptop untuk menampilkan widget produk untuk setiap laptopnya. Jadi pada menu searching ini pertama ada daftar laptop yang tersedia. Jadi misalkan kita ingin melakukan searching, tinggal tekan ini dan misalkan ROG, maka susunannya akan ROG semua. Misalkan MacBook, MacBook Pro. Nah ini, kemudian misalkan cuman Pro gitu. Kemudian jika data yang ditemukan tidak ada, dia akan menampilkan seperti ini. Misalkan nah ini data no phone gitu. Oke. Untuk berikutnya yaitu profile screen untuk bagian profile screen-nya. Nah ini. Pada profile screen ini terdapat hampir sama, yaitu ada nama aplikasinya yaitu Komputer Event, kemudian ada nama dari akun yang digunakan yaitu tes dengan emailnya tes@gmail.com. Kemudian ada ini untuk memindah modenya yaitu light mode dan juga dark mode. Pertama hampir sama yaitu pendeklarasian kelasnya yaitu dengan nama profile screen. Kemudian membuat kelasnya yaitu profile screen state. Kemudian ada state untuk di profile screen-nya yaitu ada class profile screen state-nya, extend state, terus profile screen. Kemudian ada let's string login email yaitu variabel untuk menyimpan email yang sudah login. Kemudian ada string username dan juga bot is loading ini. Kemudian ada void instead yaitu super.instead, terus get login email memanggil fungsi untuk mendapatkan email yang sudah login. Kemudian fungsi untuk mendapatkan email yang sudah login dari share preference. Nah ini. Kemudian ada ini login email dengan get string yaitu untuk mendapatkan email dari share preference-nya. Kemudian ada username sama dengan login email split add, ini diambil berdasarkan menyesuaikan sebagai username-nya. Jadi mengambil bagian sebelum add diambil untuk disimpan pada bagian username. Kemudian ini ada final theme provider digunakan mengakses theme provider dari content. Kemudian ada ini title undangan app name text widget untuk menampilkan widget dengan nama aplikasi di bar, yaitu ini Komputer Event. Ini Komputer Event. Kemudian ada body is loading, mengecek apakah masih dalam proses loading. Kemudian ada menampilkan indikator loading jika masih muat data. Kemudian pada bagian bawahnya nah ini title
text widget yaitu menempel nama, kemudian menampilkan email penggunanya, dan ini custom title list yaitu untuk pada menu-menu all order, wishlist, version, dan addressnya. Kemudian pada bagian ini, nah ini switch list style yaitu untuk mengubah, difungsikan untuk mengubah modenya yaitu light mode dengan dark mode-nya. Pada bagian menu profile ini kami tidak menggunakan IPA, tidak menggunakan IPA sama sekali. Jadi data yang diambil itu berdasarkan data sementara yang digunakan saat login gitu. Jadi tidak menggunakan IPA-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini terdapat Mendat. Mendat ini hanya terdapat form halaman produk untuk berpindah ke halaman produk untuk mengambil halaman produk. Langsung saja di halaman produk sini kita mengimport decoding JSON, materi bruta, TTP, detail produk, edit produk, dan tambah produk. Di sini terdapat stateful widget untuk halaman produk. Kemudian di sini terdapat list data, data untuk menyimpan data produk. Kemudian ada boolean untuk menunjukkan status loading. Nah, di sini terdapat fungsi untuk mengambil data dari API atau mengelit API produk. Di sini API produknya dapat ini PHP koneksi, call host, API komputer dengan select table laptop. Table laptop ini buat data yang ada di sini. Baik, ini dapat jika satu respon adalah 200, oke. Kemudian respon JSON, set data produk ke dalam data, kemudian set loading menjadi false, cetak kalau jika ada kesalahan. Kemudian sini terdapat fungsi untuk menghapus produk berdasarkan ID menggunakan API produk delete yang ada di sini. Delete ini menghapus data delete from table laptop berdasarkan laptop ID. Ini berdasarkan laptop ID. Terus sini kembalikan tuh jika penghapusan berhasil, kalau tidak kembalikan false jika penghapusan tidak berhasil, cetak jika ada kesalahan. Misalnya kita menghapus ini, kita hapus, maka di database akan terhapus. Kemudian di sini terdapat fungsi inisialisasi untuk mengambil data saat widget pertama kali dibuat. Nah, di sini terdapat metode build untuk membuat UI-nya. Di sini terdapat judul Akbar ini. Kemudian warna latar belakangnya Akbar ini, dan menampilkan spinner loading jika data masih loading. Kemudian sini terdapat jumlah item dalam daftar. Kemudian terdapat menampilkan nama produk dengan harganya, produk dan price di table laptop. Kemudian dapat di sini icon button tombol edit ini, dan juga terdapat dialog konfirmasi ketika kita mau menghapus data. Nah, di sini kalau sudah kita menghapus data maka akan nge-refresh halamannya. Kemudian sini terdapat tombol hapus, kemudian terdapat juga tombol batal ini. Nah, di sini juga terdapat tombol tambah produk. Baik, di tambah produk sendiri terdapat, kalau kita mau menambahkan produk bisa menambahkan menekan tombol plus ini. Nah, sini memasukkan nama produk dan harga produk. Di sini terdapat menambahkan produk, kunci. Di sini terdapat stateful widget untuk halaman tambah produk, kunci form untuk validasi, controller untuk input nama dan harga. Nah, di sini terdapat juga fungsi untuk menyimpan data ke API atau mengirim data ke API create, yang ini untuk menginsert
ke tab laptop berdasarkan produk dan price. Produk dan price ini, produk dengan price. Nah, di sini dapat kembalikan true jika penyimpanan berhasil, kembalikan false jika penyimpanan tidak berhasil. Di sini terdapat UI-nya, judul akbarnya, tambah produk, kemudian menetap kunci form, padding untuk kontainernya, menghubungkan kontainer ke field input, kemudian ada radius bordernya. Di sini terdapat kalau tidak nama produk tidak boleh kosong kalau ketika kita memencet menyimpan tapi kita tidak mengisikan form inputnya. Di sini dapat yang terpilih mengubahkan kontrol ke field input, radius bordernya untuk validasi untuk harga tidak boleh kosong juga seperti tadi. Kemudian sini ada pesan data berhasil disimpan dan data gagal disimpan, dan navigasi ke halaman produk ini dan teks tombol simpan. Kita mencoba menambahkan produk, misalnya dengan harga akan tersimpan. Sini ditambah di halaman produk dan juga di database akan ditambah. Nih, tambah satu. Di sini menginputkan 1000 dan akun. Oke. Baik, selanjutnya terdapat edit produk. Edit produk ini ada stateful untuk halaman produk, dan mengimport halaman produk tadi dan HTTP, dan ada data produk akan diubah, tulis datanya. Kemudian sini ada kunci form validasi, controller untuk input ID, input nama, dan input harga. Di sini dapat fungsi mengubah data produk dengan API edit. API edit sini mengupdate tabel laptop berdasarkan produk dan harga juga. Di sini dapat minimum ID produk, minimum nama produk, dan minimum harga produk. Kembalikan true jika pengubahan berhasil, kembalikan false jika pengubahan tidak berhasil. Baik, selanjutnya dapat metode build untuk membuat UI. Sini dapat laptop ID, produk, dan price, set nilai awal. Kemudian sini terdapat judul apa, di edit produk, judul apa, judul produk, dan dapat tetapkan kunci form, padding untuk kontainernya, dan menghubungkan kontrol ke field input. Kemudian ada hint nama produk ini, dan juga validasi nama produk tidak boleh kosong, dan juga harga produk tidak boleh kosong. Kemudian ada size box akan field, radius border, dan pesan sukses jika data berhasil diubah, pesan gagal data gagal diubah. Dan sini dapat navigasi ke halaman produk ini, dan ada teks tombol update. Misalnya ketika kita mau mengupdate ini jadi kita coba semua edit aja, update. Oke, kita refresh dulu aplikasinya. Nah, maka akan berubah, dan di database juga berubah harga namanya dan harganya. Baik, sini terdapat detail produk sendiri. Di sini kita memasukkan halamannya, kita memencet pemilih, misalnya kita memilih logstick ini, kita pencet di logsticknya, akan masuk halaman detail produk di stateful widget untuk halaman produk, dan list data produk yang akan ditampilkan. Ada controller ID produk, nama produk, dan harga produk, dan mengisi controller dengan data produk yang diterima, laptop ID, produk, dan price. Dan sini dapat judul akbarnya, detail produk, dan warna belakangnya color blue gray, dan padding seluruh body. Dan dapat
efek bayangan pada card, ini cardnya ada bayangannya, dan ada padding dalam card dan penataan elemen di sepanjang sumbu utama. Di sini terdapat list title, list style, dimana title sini ada di laptop, dan ada juga ada list data subtitlenya dan menampilkan laptop ID, dan juga ada nama produk dan juga price. Sekian presentasi kami, mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan dalam program ini. Terima kasih.